Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, nanti apa sih coding, kecerdasan artifisial seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya materi apa yang nanti akan kita dapatkan hari ini kalian bisa mencerna dan memahaminya dengan baik ya. Silakan ketua kelas Akmal pimpin doa. Sebelum berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Siapa? Rafa. Ada yang tahu Rafa kemana? Alfa nih berarti, soalnya di grup juga Alfa. Siapa Rafa tidak mengirimkan izin, ya, ada surat izin dan lain sebagainya. Oke, baik, anak-anak perhatikan. Sekarang kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Nanti di materi sekarang kita akan belajar memecahkan masalah ya, dan itu akan menjadi salah satu prinsip dari berpikir komputasional yang disebut nanti namanya dekomposisi ya. Nah, untuk lebih menggali lagi apa sih dekomposisi, coba nih Pak Nono kasih pertanyaan terlebih dahulu ya. Kalian misal akan mengadakan suatu pesta ulang tahun. Bagaimana sih agar pesta ulang tahun kalian itu berjalan dengan sangat baik sesuai yang diharapkan? Kira-kira apa aja nih langkah-langkah biar pesta ulang tahun kalian bisa berjalan dengan baik? Ada yang mau ngasih jawaban? Apa nih kira-kira? Ya gimana Amira? Selain itu apa lagi? Ulang tahun tuh apa aja sih yang harus disiapin? Kira-kira apa nih kira-kira? Coba Lesti. Bolu, ada bolu aja katanya. Terus yang lain? Apalagi nih? Nggak apa-apa benar, di ulang tahun kan memang butuh itu gitu ya. Apalagi? Amal. Lilin katanya. Apalagi terus? Gimana? Tuh, dekorasi katanya. Terus? Apalagi? Tadi apa? Apalagi? Nah, jadi gini, dalam suatu pesta ulang tahun berarti kan kita harus menyiapkan segala sesuatunya ya, biar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira sebelum memulai tadi ada bolu, dekorasi, apa dulu sih yang kira-kira harus kita siapin? Nah, ulang tahun butuh tempat tidak? Nah, bisa aja kita siapin dulu tempatnya, ya. Mau di mana nih tempat kita melaksanakan ulang tahunnya. Terus habis itu ulang tahun kalian butuh teman-teman datang enggak? Betul. Berarti siapin undangannya buat teman-teman, ya. Habis itu boleh tadi siapa Lesti ya, siapin bolunya misalnya. Terus silakan di dekorasi sebagus mungkin, gitu ya. Terus habis itu laksanakan ulang tahun mau seperti apa, silakan di konsepnya mau seperti apa, yang penting jelas ujungnya pesta ulang tahun kalian akan berjalan dengan ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, itu kan berarti kalian sudah mulai berpikir bagaimana sih memecahkan suatu masalah gitu ya dalam kehidupan sehari. Nah, pemecahan masalah tadi itu termasuk salah satu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelum itu, Pak Nono akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini.
Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nanti ini akan nyambung ke dalam prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, ya. Oke, baik, perhatikan. Apa sih berpikir komputasional? Nih, berpikir komputasional ini adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun oleh komputer. Nah, di sini ada beberapa prinsip berpikir komputasional. Pertama, ada apa ini? Decomposition, ya, atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola, ada abstraction atau abstraksi, dan terakhir algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Tapi untuk pertemuan kita sekarang yang akan kita bahas yang pertama ini dulu, ya. Decomposition dulu atau pemecahan masalah. Tadi Pak Mano sudah memberikan pertanyaan di awal, ya, sebagai kegiatan persepsi tadi. Apa sih decomposition? Ini memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya tadi, kalian disuruh coba membuat pesta ulang tahun, gitu ya. Bagaimana sih pesta ulang tahun itu biar sempurna? Apa aja yang harus dipersiapkan? Tadi sudah dicoba ini, ya. Pertama, misal jadi boleh memilih tempatnya dulu, ya. Terus mengundang teman kalian, terus menyiapkan volumenya, pemakanannya, konsumsinya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian baru kita melaksanakan, ya. Ini termasuk salah satu contoh dekomposisi, salah satu contoh bentuk penyelesaian masalah, ya. Dan ini termasuk sudah kalian menerapkan berpikir komputasional, ya. Jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di sini ada masalah, misalkan kalian kesulitan bangun pagi, nih. Ada nggak yang biasanya bangunnya siang terus? Ada nggak nih? Kita identifikasi. Aduh, kira-kira bangunnya siang terus itu masalahnya apa, ya? Contoh misal, kita pecahkan nih, kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kita cari solusinya. Contoh misalkan kenapa ya saya bisa kesulitan bangun pagi ini. Misal masalah pertama, bisa aja kalian ini tidurnya terlalu malam, ya. Jadi solusinya seperti apa? Silakan untuk tidur lebih cepat, jangan berganda. Selain itu misalkan masalahnya apa lagi kira-kira, ya? Jadi selain tidurnya terlalu malam, bisa aja main game juga, ya. Solusinya kira-kira yang tidak main game lagi ngapain? Silakan batasi penggunaan handphonenya, jangan terlalu sampai larut malam, ya. Kira-kira selain main game apa lagi, misal yang bangunnya tidak bisa pagi, kalau misalkan masalahnya kalau siang terus sih kenapa nih, coba misalkan cari solusi, misalkan apa menyalakan alarm misalnya, kan bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengingat kalian agar bisa bangun pagi, ya. Nah, dari kalian memecah masalah ini, kita pecah menjadi bagian-bagian kecil, cari solusinya. Ini sudah termasuk salah satu contoh dari dekomposisi. Nah, hari ini pembelajaran kita kali ini, ya, kita coba, ya, memecahkan masalah. Nanti yang kamu akan kasih LKPD ke kalian, ya. Silakan nanti sebelum kamu bagikan ini, silakan kalian bikin kelompok terlebih dahulu, ya. Dengerin dulu instruksinya, bikin kelompok, ya. Nanti
para lokasi LKPD-nya silakan berdiskusi ya sama teman-teman satu kelompoknya. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, coba nanti kita presentasi ya, maju di depan mempresentasikan bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ini. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Oke, silakan sekarang berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok isinya 6 orang, 5 sampai 6 orang ya. Silakan berkelompok dulu. Sudah? Ya. Duduk yang rapi. Oke, dengarkan. Nanti di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Di sana kelompok 4. Ini kelompok 5 ya. Nanti petunjuknya silakan ditulis di sini. Kelompoknya, kelompok 1 bisa kan tulis kelompok 1. Anggotanya siapa? Ditulis sama namanya. Ya. Terus silakan berdiskusi. Coba di sini kalian memecahkan masalah ya yang para lokasi di LKPD. Coba cari solusinya seperti apa ya untuk memecahkan masalah tersebut. Paham ya? Kayak ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, 4. Ayo, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusinya ini ya. Jangan kalian diskusinya cuma 1-2 orang aja, tapi dengan semua anggota kelompoknya. Ya. Silakan ditulis tuh nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya ditulis juga ya. Nih dengerin, di LKPD Pak Nono menyisakan 3 ini, 3 masalah. Tapi kalau mau lebih, ya mau dipecahnya lebih dari 3 ini, mau nambahin 4 boleh Bapak. Ya, silakan. Ayo, diskusinya kita kasih batasan waktu ya. Berapa menit? 20 menit aja ya. 20 menit selesai. Siap? Siap? Habis itu nanti kita presentasi maju. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo silakan bekerja. Ini apa masalahnya? Lupa. Selesai semua ya? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang setiap masing-masing kelompok ya nanti masuk ke depan presentasikan ya pemecahan masalah yang sudah kalian buat ya. Nah nanti kelompok lainnya boleh barangkali ada yang mau menanggapi ini atau sudah cukup bisa ya. Oke, sekarang yang maju duluan silakan dari kelompok 1. Dari kelompoknya Marsya. Yang lainnya perhatikan, yang lainnya dengarkan ya. Nanti yang presentasi di depan, tolong suaranya ya kencang. Perkenalin dulu, kalian dari kelompok siapa, anggotanya siapa-siapa, dari kelompok mana, anggotanya siapa-siapa. Ya. Jadi yang lain. Masalahnya coba dibaca gimana? Lupa Permasalahannya apa dulu? Ini tidak apa? Oke, kira-kira masalahnya apa yang kalian temukan? Lupa menaruh di dalam tas.
Bagus ya, udah sesuai nih ya. Oke. Ada lagi masalah yang lain yang bisa dibicarakan? Apa? Tidak sempat membawa alat tulis. Solusinya? Sebenarnya alat tulis dari awal sebelum Boleh. Lanjut. Apa lagi? tidur lebih cepat. Terus? Tidur lebih cepat sehingga kita tidak perlu membawa alat tulis. Ada yang mau menanggapi? Atau udah bagus sih dari kelompok 1? Ya udah bagus. Udah bagus? Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan lanjut ke kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2. Namanya siapa? Ayo yang lainnya. Dengerin. Ya, masalahnya gimana? Ya, pertama katanya apa masalah tidak membawa alat tulis. Masalah yang ditemukan pertama katanya buru-buru ya. Solusinya bangun lebih cepat katanya agar tidak terburu-buru. Nyambung nggak kira-kira? Oke, benar ya. Terus solusinya? Oh, tidak disiapin dulu aja katanya, tiba-tiba apa lupa kan, maka solusinya harus disiapin terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah berarti ya. Lanjut. Terus? Oke, hanya mau memberikan tanggapan. Kalau cukup udah bagus. Ya ini udah keren nih, jawabannya udah sesuai gitu ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo, sekarang lanjut kelompok 3. Oh, ambil sama siapa? Silakan. Oh, jangan kena itu ya. Silau soalnya. Hai, kami dari kelompok 3. Ya. 1 Akmal, 2 Malek, 3 Fadil, 4 Bagas, 5 Ando. Masalah 1 lupa membawa. Alat tulis pertama masalahnya apa? Oke, masalah pertama kan tadi yang dia temukan lupa membawa. Solusinya membeli jangan. Nah, kedua apa? Karena Terburu-buru katanya. Solusinya apa? sangat banyak bermain game. Oh, ada lagi apa? Jangan terlalu banyak bermain game. Mulai ini apa lagi? Masalah kedua, karena lambat hingga lupa membawa alat tulis. Pokoknya terlambat, jangan lupa. Cepat agar tidak lupa membawa alat tulis. Ada yang mau menanggapi nggak nih? Aku udah cukup. Jadi udah bagus loh ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Tepuk tangan. Oke, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kalau tadi Pak Lolo amati dan kalian juga mendengar ya, masing-masing jawaban dari kelompok yang lainnya, ini semua sudah bagus. Artinya apa? Berarti kalian sudah bisa memecahkan suatu permasalahan ya, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari solusinya gitu ya. Nah, sekarang mari kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang materi dekomposisi ini? Mudah nggak kira-kira? Di sini kalian berarti disuruh untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira penting nggak sih memecahkan suatu masalah ini?
pentingnya untuk apa? Buat belajar. Jadi komposisi itu tadi apa? Memecahkan masalah, ya, dari yang terbagi dari yang besar kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil untuk mencari solusi. Ya. Ya. Nah, dari kalian sudah membuat LKPD ini, ya, menyelesaikan, menguraikan langkah-langkahnya gitu dalam menyelesaikan masalah yang dikasih di LKPD ini sama saja berarti kalian sudah melakukan salah satu berpikir komputasional gitu ya, sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke, baik. Mungkin untuk pembelajaran kita di pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti untuk minggu depan kita ketemu lagi, masih belajar di ini ya, berpikir komputasional, tapi materinya tidak lagi dekomposisi gitu ya. Tapi nanti kita balik lagi materinya ganti ke pattern recognition atau pengenalan pola ya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang itu ya. Atau barangkali biar kalian pengen tahu dulu apa sih pola, silakan di rumah boleh searching cari tentang seperti apa sih gitu pattern atau pola ini ya, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Semoga materi hari ini kalian bisa mencerna dengan baik gitu ya, sehingga kalian bisa merasakan manfaatnya dari materi ini untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kami mengakhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.